Pemimpin yang punya hati, pemimpin yang punya kepedulian harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil. Saya sangat yakin MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan manfaat untuk keluarga Indonesia, tapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Di Sinergi Indonesia kali ini, saya sudah bersama dengan salah satu pemasok ayam yang memasok bahan makanan untuk program makan bergizi gratis. Nah, sudah bersama dengan saya di sini Ibu Devi. Apa kabar? Baik, Mbak. Ibu Devi, boleh diceritakan ini awalnya Ibu bisa menjadi supplier ayam untuk MBG itu seperti apa? Ya, memang agak panjang sih ceritanya. Cuman kemarin itu memang kita sudah lama juga menjadi mitra dari yayasannya sendiri untuk skup-skup yang kecil. Nah, pada saat mitra ini mendapatkan SPPG untuk MBG, jadi kita juga dilibatkan. Itu sih awal mulanya. Jadi kita dari yang tadinya hanya kecil-kecil aja, menyediakan bahan bakunya, karena ada program MBG ini kita ke mitra jadi lebih besar sih Mbak. Gitu. Kecilnya itu berapa Bu kalau bisa dikasih hitungan? Sebulan dulu Ibu bisa menjadi supplier ayam berapa dengan masuk ke MBG ini? Aduh, jauh sih Mbak. Jadi maksudnya dibandingkan bisa dalam seminggu ada menu ayam nih hanya 2 kali ya. Itu mungkin kalau kita konversi ke kita sebagai supplier dalam waktu 1 bulan bukan di dapur MBG mungkin hanya sekitar 40%-nya sih Mbak gitu. Jadi emang agak signifikan juga gitu. Sudah berapa lama nih Bu? Kita ini karena kita hanya baru sekitar 5 bulanan Mbak kalau untuk jadi supplier di SPPG Salemba. Hanya untuk satu dapur SPPG. Betul. Nah, kalau dari jumlah kuantitas supplier ayam atau ayam yang Ibu bisa pasok ke dapur itu ternyata jadi banyak. Kalau dari sisi lapangan kerja nih Bu, ada penambahan nggak? Jelas itu Mbak, jelas. Bahkan kita ini kan pada saat kita penyediaan bahan baku itu kan tidak hanya dari proses potong aja ya, tapi dari proses pembersihannya juga sampai proses distribusinya juga. Nah, yang paling makan waktu itu kan dalam pengolahan pembersihannya itu. Nah, kalau dengan ngejar target dari MBG sendiri, nah itu jumlah SDM-nya juga harus kita tambah gitu. Bahkan sampai dengan proses distribusinya pun harus kita tambah gitu. Itu sih yang agak merubah semuanya gitu Mbak, sistem dan lain-lain. Ada berapa banyak penambahan Bu sejauh ini karyawannya? Sejauh ini kalau misalnya tadinya kita hanya punya 4-5 karyawan, ya sekarang ini bisa hampir 12 tuh Mbak yang tetapnya gitu loh. Jadi walaupun karyawan. hanya mungkin dalam seminggu hanya 2-3 kali menu ayam mungkin ya gitu. Seperti itu sih Mbak. Bu, bukannya ini kan berarti sudah 5 bulan, berarti di 2024 itu kan dikatakan dunia usaha itu kan terpukul ya. Iya. Dengan adanya MBG ini berarti ada perubahan signifikan nggak sih Bu? Pasti kalau signifikannya, karena kan walaupun mungkin kita juga challenge-nya dari sisi harga ya, dari sisi harga, terus pengadaan bahan bakunya juga, hanya karena dengan jumlah volume yang besar itu tetap masih bisa ngejar sih Mbak gitu. Dan bahkan bukan cuma dari sisi aku aja, kita juga untuk pengambilan dari ternak ayamnya juga dari berbagai dari berbagai sumber gitu, bahkan sampai ke daerah Jakarta Timur tuh Depok, Bekasi sampai dengan Sukabumi pun kita jadinya ada kerjasamanya juga untuk bisa mencukupi kebutuhan MBG di SPPG Salemba ini gitu. Itu artinya Ibu sampai harus mencari peternak-peternak ayam yang ada di daerah-daerah, ini peternak-peternak lokal Ibu ya? Iya betul, karena kalau dari kita sendiri nggak akan bisa mencukupi gitu. Maksudnya secara kualitas ya kan, itu kan kalau di MBG memang kualitasnya agak tinggi kan Mbak. Terus udah gitu secara harga, jadi memang kita tuh benar-benar harus banyak kerjasama juga gitu ke beberapa peternak ayam juga gitu. Jadi nggak hanya untuk
di kita sendiri gitu kan, tapi di peternak ayamnya juga kita harus banyak kerjasama sih Mbak gitu. Ada cerita yang bisa disampaikan dengan pemirsa Sinergi Indonesia tidak sih Bu, bahwa ini ternyata Ibu sampai harus ketemu dengan para peternak-peternak lokal untuk bekerja sama, melihat hasil ternaknya juga harus berkualitas. Ini berarti sangat membantu para petani lokal ya Bu ya? Betul, Peternak sangat lokal membantu. ya? Kita juga jadi apa ya, terbuka ya pikirannya dari sisi pemilihan administrasi kita juga. Jadi banyak belajarnya juga gitu Mbak. Nggak hanya sekedar menyediakan bahan baku terus udah harga untung terus udah, nggak gitu juga. Jadi memang banyak manfaatnya sih, baik saya sebagai supplier maupun pastinya dari sumber kita juga pasti banyak belajar dari ketepatan waktu, administrasi, dan menjaga kualitas itu kan Mbak yang paling penting sih Mbak. Gitu. Interaksi atau juga mungkin hubungan dengan para peternak-peternak ayam lokal yang sebelumnya itu tidak bisa terjangkau, sekarang bisa diserap, ini seperti apa Bu? Apakah mereka senang sekali atau mungkin kita juga dong Bu, kita mungkin hasil ternaknya bagus, mau jadi supaya Ibu juga. Awal-awalnya mungkin kita hanya punya 2-3 channel, tapi karena ada program ini banyak beberapa peternak ayam yang menghubungi kita juga. Nah nanti dari situ baru kita lihat secara kondisinya di sana, kualitasnya juga gitu. Ya itu kan karena kan nanti pengaruhnya kan di akhirnya ya Mbak, pada saat proses pengolahan kan juga pengaruh ke kualitas bahan bakunya juga gitu sih Mbak. Memang sangat terbantu, tapi melihat dari kualitas ya tadi Ibu ceritakan ini kan cukup ada ukurannya ya untuk kualitas ayamnya seperti apa. Kenapa Ibu tertarik untuk menjadi supplier MBG gitu? Karena mungkin ada sempat pikiran ya sudah langsung dijual aja ke pasar. Kalau MBG itu kan ada standarnya. Apa sih motivasi Ibu? Karena kita kan butuh sesuatu yang stabil juga kan Mbak. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang untuk dengan kondisi perekonomian sekarang ini gitu ya, wirausaha yang naik turun ya kita yang butuh stabil. Nah memang MBG ini bisa memberikan kestabilan juga buat kita gitu. Buat kita ya terutama pasti kembali lagi buat SDM yang terlibat juga sih Mbak gitu. Walaupun mungkin dirasanya mungkin sebagian orang ngerasa itu kecil, tapi ya bagi kami itu besar gitu Mbak. Seminggu atau mungkin hitungannya seperti apa Bu? Seminggu itu Ibu bisa masuk berapa ekor atau apa hitungannya? Biasanya kilogram ekor? Berapa kilo ayam? Itu kita average-nya ya sekitar 50 sampai 200 kilo sih Mbak. Gitu. Seminggu? Ya dalam lebih sih. Jadi kalau sekali mungkin dalam 1 minggu itu kan misalnya 2 menu yang menggunakan ayam, ya mungkin kurang lebih jadi 2 kali lipatnya dari itu. Nah itu memang yang challenge-nya di situ ya Mbak. Kita harus benar-benar ngejar untuk cari kualitas yang baik. Ya maksudnya kerjasamanya tuh nggak cuma dari kita ke dapur aja, tapi ke atas-atasnya kita juga harus kerjasamanya baik. Gitu. Tapi Ibu masih juga menjadi supplier selain dari SUPG? Restoran masih ya. Tapi berapa persen itu Bu? Lebih porsi besarnya itu kemana? Porsi besarnya pasti di dapur MBG ini sih Mbak. Gitu. Oke. Nah Bu, kalau misalnya boleh diceritakan, karena saya tuh penasaran, pasti kan kalau menjadi supplier itu apapun ya, berbisnis itu kan pasti ada pasang surutnya gitu. Selama menjadi supplier MBG, apa pengalaman-pengalaman unik yang mungkin pasang surut yang mungkin Ibu alami? Uniknya itu kalau misalnya dalam kita dapat orderan kayak misalnya dadakan tuh dalam tanda kutip tuh gini loh. Misalnya ada perubahan menu yang tadinya sebenarnya kita nggak support di hari itu, tapi tiba-tiba di hari itu jadi dalam waktu sekian jam gitu kita harus benar-benar mencari bahan baku yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dapur MBG itu sendiri. Nah itu sih yang sempat kita kayak putus asa, ini gimana ya gitu ya maksudnya. Tapi bisa nyarinya. Iya, tapi kita tetap ya itu tadi kerjasama juga dengan jalur rantai yang baik, yang bagus, akhirnya kita dimudahkan juga gitu sih Mbak. Tapi ya itu challenge-nya sih Mbak gitu. Sempat naik turun lah kita semangatnya gitu kan kalau lagi dapat yang dadakan itu sih. Luar biasa. Nah kalau misalnya ada beberapa kejadian bahan makanannya itu yang kemudian terganggu gitu atau bermasalah, Ibu menjaga itu nggak sih? Aduh, jangan sampai nih, benar-benar berarti harus dijaga ini, bagaimana? Ya kan banyak juga ya kita sering dengar kan, maksudnya terjadi begini gitu. Ya kita sedih juga ya Mbak sebagai
penyedia bahan baku, karena dari sisi kita merasanya kita sudah memberikan terbaik versi kita nih gitu, memberikan terbaik versi kita. Nah, ada kesalahannya dari sisi pengolahan atau pengawasan ya, ini yang memang program ini sih memang harus terus-terusan banyak pengawasan dan QC sih Mbak gitu. Karena kalau dari versi kita kayaknya kita harus mau nggak mau memang pasti berusaha ngasih yang terbaik gitu. Karena kita nggak mau juga kan ya SDM kita aja juga anak-anaknya sekolah, mereka juga dan beberapa yang terima juga pasti kan makanan program MBG ini di sekolahnya mereka. Jadi kan pasti kita nggak pengen jauh-jauh anak orang lain, anak-anak kita sendiri kita nggak pengen ada apa-apa kan gitu. Itu sih Mbak. Bu, dengan adanya program MBG ini berarti setahun sudah berjalan. Ibu sudah menjadi suppliernya itu setengahnya atau 5 bulan. Apa perubahan yang paling signifikan untuk Ibu secara usaha dan mungkin juga keluarga, membantu juga perekonomian keluarga, jadi usaha Ibu tuh lebih stabil atau seperti apa? Ya itu jelas, kalau perekonomian sih udah pasti jelas, lebih finansial, lebih stabil, lebih terlihat lah gitu kan gitu. Terus nggak abu-abu lagi nih kalau kita jualan cuman yang retail aja kan, cuman kayak aduh hari ini ada sedikit apa banyak gitu kan. Tapi kalau di MBG ini kan kayak sesuatu yang stabil, terus nggak cuma saya aja yang merasakan, maksudnya yang membantu saya pun juga saya perhatikan juga mereka akhirnya ada yang bisa nyicil motor misalnya kayak gitu. Itu sih yang contoh ininya aja sih Mbak, yang depan mata, walaupun bukan motor yang mewah-mewah tapi sedikit banyak mereka udah nggak terlalu banyak ngeluh soal uang lagi nih gitu sih Mbak. Itu sih Mbak gitu kalau dari sisi finansial gitu. Tapi kan mungkin ini versi saya gitu. Oke, berarti karyawan Ibu pun terangkat ekonominya dengan menjadi bagian dari sebagai supplier ayam. Mereka kayak juga lebih pede gitu kan Mbak. Mau kredit apa juga lebih pede mungkin ya gitu. Oke, ini kan program MBG ini responnya macam-macam ya. Ada yang banyak masukan, ada juga banyak pujian gitu. Kalau dari Ibu sendiri itu melihat berbagai macam respon terkait program MBG ini seperti apa sih Bu? Kalau saya cuma ngelihat dari sederhananya aja ya, tidak sampai dari juklak dan lain-lain lah ya gitu. Cuman saya pikir sih program ini sih harusnya tetap dilanjutkan aja, karena bukan hanya sekedar dari sisi peningkatan ekonomi dari saya sebagai penyedia bahan baku, tapi kalau di dapurnya sendiri kan yang saya dengar juga melibatkan warga setempat gitu kan, yang tadinya mungkin nggak bekerja jadi ada pekerjaan gitu kan. Terus beberapa juga tadinya mungkin kita ngebekelin anak uang jajan atau apa, tapi kan itu jadi bisa lebih hemat, bisa diperuntukkan untuk hal lain gitu. Karena ibaratnya kita udah tenang nih, anak gue udah pasti makannya bergizi, makannya udah pasti enak. Jadi ya kita nggak punya khawatir anak kita juga ke sekolah tuh ada masalah lah gitu. Ibaratnya nggak kelaparan lah, ibaratnya bahasa sederhananya sih gitu sih Mbak gitu. Sesimpel itu. Ada rasa kebanggaan atau apa yang Ibu rasakan yang melihat ini kan program besar banget, diperbincangkan di seluruh Indonesia. Ternyata Ibu jadi bagian dari itu. Yeah. Saya suppliernya nih, gimana itu Bu? Kalau ngomongin bangga sih ya pasti bangga sih Mbak, tapi memang kan program ini pro kontra ya, jadinya saya juga kadang-kadang susah gitu menguapkan memberikan pandangan saya kepada mereka yang belum ngerti itu susah, karena ya sementara saya merasakan manfaatnya gitu loh Mbak. Tapi ya intinya sebenarnya sebaiknya tetap dilanjutkan. Tetap positif sih menurut saya sih, semuanya positif gitu ya. Jadi tinggal masalah pengawasan sama quality control aja sih Mbak gitu. Karena emang ini benar-benar impact-nya secara anak-anak juga makannya terjamin gitu ya Mbak ya. Walaupun mungkin menu sederhana tapi kan yang penting anak kita kenyang, terus kita juga uang jajan mereka juga bisa bermanfaat untuk yang lain gitu sih Mbak. Itu sih pemikiran aku. Waktu program ini berjalan ini kan setahun yang lalu ya Bu ya. Kenapa Bu tiba-tiba mungkin Ibu tertarik untuk menjadi supplier gitu? Atau memang masih mempertimbangkan, membaca dulu atau bagaimana itu? Waktu itu sih kita memang pada saat awal kita kan udah disosialisasi juga sama mitra gitu kan, ada program ini. Tapi kan saya juga introspeksi juga kan, maksudnya kira-kira kita sanggup nggak ya gitu dengan spek itu tadi gitu kan, kualitas gini kan kita juga ngeri ya Mbak. Maksudnya pada saat endingnya terjadi hal yang
eh, yang sekarang ini misalnya kualitas ininya begini, makanannya begini, kita kan sempat ngeri juga sih Mbak gitu kan. Tapi akhirnya karena kita disemangatin juga sama mitra kayak gitu, jadinya ya udah kita semangat deh, maksudnya mencoba ini gitu. Ini Bu, sekarang masyarakat Indonesia ini ingin masukan atau mungkin ini cerita asli original dari yang terlibat langsung di dapur MBG atau di SPPG ini mengenai program ini seperti apa Bu? Program ini menurut aku sih program yang positif dan sebaiknya tetap dipertahankan. Tinggal dari sisi internal tuh mungkin dari dinasnya untuk benar-benar melakukan pengawasan. Ya kembali lagi ke isi tadi, dari sosialisasi program ini betapa bagusnya juga mungkin tetap dijalankan gitu. Jadi nggak sekedar berjalan terus udah, tapi sosialisasi hal-hal yang impact positifnya itu tetap perlu disosialisasi lah, baik di digital maupun di sekolah maupun di orang tua murid. Mungkin juga sekolahnya di screening juga gitu kan, dipilih juga supaya mungkin kalau memang 60% itu merasa orang tuanya mampu nggak perlu itu, ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan daripada sudah kita berikan yang terbaik tapi masih ada kontrakan gitu Mbak. Gitu. Harapan Ibu sendiri sebagai supplier di SPPG Salemba kira-kira ini apa Ibu? Jangan-jangan Ibu besok nambah dapur deh jadi supplier dapur yang lain ya? Berharapnya sih gitu sih Mbak. Cuman kayaknya untuk saat ini kita masih sanggupnya di satu dapur, tapi kita melihat kondisinya sih gitu. Kalau dikasih waktu nih Bu untuk menyampaikan kepada Pak Presiden mengenai program makan bergizi gratis tepat 1 tahun sudah berjalan, ini apa yang bisa Ibu sampaikan? Kami yang memang pelaku gitu ya, semoga program ini tetap berjalan sampai nggak hanya di proses presiden yang sekarang, ya mungkin kedepannya tetap ada, karena gimana pun juga ini dari hulu ke hilir tuh bermanfaat sih Mbak gitu. Tinggal lihat dari sisi pandangnya aja, tapi menurut saya ini bermanfaat dari hulu ke hilir, dari pedagang, pelaksana di lapangan, dan si penerima MBG-nya itu sendiri sih Mbak. Ibu Devi terima kasih atas bincang-bincangnya. Itu dia tadi pemirsa Sinergi Indonesia, bincang-bincang saya dengan Ibu Devi yang merupakan salah satu supplier di SPPG Salemba. Ternyata banyak memberikan manfaat keekonomian, usahanya terbantu, bahkan juga ada penambahan karyawan. Itu dia tadi wawancara saya Caca Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.